Sebelum acara kita mulai materi pelajaran, pada hari ini saya akan ingatkan kembali kepada semua peserta didik, terutama di program paket C. Banyak orang di luar sana tidak mengetahui apa itu program paket C. Nah, untuk itu pada sore hari ini, siang hari ini pula, saya akan mencoba sedikit menjelaskan agar supaya orang tua siswa maupun warga sekitar yang mungkin juga ikut mendengarkan acara kita proses belajar pada hari ini supaya mengetahui bahwa sesungguhnya pendidikan di Indonesia ini mempunyai dua pola. Yang pertama pendidikan formal, yang kedua pendidikan non-formal. Namun kedua-dua pendidikan ini memiliki ciri khas tertentu. Pada pendidikan formal, belajarnya diikat dengan waktu dan tempat untuk belajar. Dan mempunyai batasan umur usia pendidikan. Selain daripada itu, pada pendidikan formal ini, apabila ditemukan seorang anak atau anak usia pendidikan tadi mengalami suatu kecelakaan, artinya dia mengalami suatu musibah yang harus kawin, bahasa kita yang kasarnya, artinya untuk berumah tangga. Nah, siswa yang seperti ini tidak boleh lagi ikut di sekolah formal. Berbeda dengan pendidikan yang ada di non-formal. Kita tidak dibatasi umur. Pendidikan ini bisa diterima oleh siapa saja. Terutama pendidikan non-formal ini adalah untuk mengatasi anak-anak atau siswa-siswa yang bermasalah di dunia pendidikan. Contoh, siswa yang duduk di non-formal ini, dia putus sekolah mungkin dikarenakan beberapa sebab. Pertama bisa terjadi karena jangkauan sekolahnya terlalu jauh. Yang kedua, kemungkinan pula ketidakmampuan daripada orang tua untuk membiayai anaknya dalam dunia pendidikan ini. Yang ketiga, kemungkinan pula siswa ini tidak bisa melanjutkan sekolah formal dikarenakan dia harus mencari biaya hidup atau sambil bekerja di suatu tempat. Nah, dengan kesempatan adanya pendidikan non-formal ini, alhamdulillah, hal-hal yang seperti itu dapat kita atasi. Nah, tidak terkecuali siswa itu umurnya sudah menginjak, katakanlah, melewati kedewasaan atau sudah tua. Dan sudah punya anak, itu tidak bermasalah untuk mengikuti pendidikan non-formal. Kemudian, pendidikan non-formal ini pula tidak harus mereka itu berada di sekolah terus. Kita berada di PKBM atau di sekolah itu dengan batas-batas waktu tertentu saja. Jika itu memang sangat diperlukan untuk tatap muka. Atau memberikan penjelasan-penjelasan kepada siswa yang mana siswa kurang paham tentang masalah pendidikan yang dihadapi di non-formal. Bapak berharap pembelajaran ini kalian tetap enjoy, santai, sesuai dengan pemahaman mahasiswa UT itu. Nah, kita membangun sistem ini agar sistem ini tetap santai, enjoy, tetapi berbobot dan berpotensi. Ada pertanyaan enggak sekiranya? Paket C bisa kerja, Pak. Oh, itu udah pasti. Nah, soal kerjanya carilah yang berpotensi. Contoh seperti hukum dan
Oh, Sapam udah pasti, jangan ditanyakan. Bisa Ya, nggak? seperti hukum dan HAM, anggota dewan, Oh, seperti Satpol PP. Kalau Sapam jangan, itu tuh BUMN, bisa, oh, sudah pasti bisa. Yang sangat kita harapkan itu adalah PNS atau kerja guru rumah honor. makan. Kerja rumah makan bisa nggak? Oh, kalau itu sih ente ngolok-ngolok, buka-buka. Insya Allah, bab itu sih susah ditanya. Yang Bisa. pasti yang kita cari itu yang berpotensi lah, yang berpotensi sifatnya berhubungan dengan pemerintah. Kalau soal BUMN seperti Telkomsel ataupun di dunia hukum dan HAM ataupun Satpol PP yang Bapak sebutkan tadi itu tetap melalui proses tes. Tes kita melalui ijazah kita resmi. Ataupun ada anak-anak yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi di luar negeri atau ke Mesir, kan ada nih yang bercadar yang inginkan mahasiswa beasiswa ke luar negeri tentang pemahaman hadis Quran ataupun ke Mesir, ijazah kita insya Allah bisa diterima di negara luar. Cuman harapan Bapak jangankan dipermasalahkan sistem pembelajaran ini, tetap pembelajaran ini diikuti sebagaimana mestinya saja dulu, berproses sebagaimana pembelajaran secara jarak jauh dan daring. Nah ini sedap nih, belajar sambil ngayun. Ah ini mantap. Wah, kita jadi sambil ngayun, jadi belajar sambil menjadi orang tua, jadi bapak rumah tangga juga. Ini yang pemerintah harapkan, tetapi tinggal ditambah lab skill-nya. Anjir. Oke. Jadi 1 jam lagi ada pembelajaran yang akan masuk. Bapak harap teman-teman, rekan-rekan, adik-adik yang saya hormati, ikuti saja aturannya. Isi jangan lupa di absen agar proses pembelajaran secara daring berjalan dengan baik. Dan kalian pun juga sebagai bukti bahwa Bapak akan melaporkan ke Dinas Pendidikan Kota Pontianak bahwa sistem pembelajaran ini sangat disenangi oleh teman-teman ataupun adik-adik ataupun abang-abang yang ada di PKBM masing-masing. Paham? Paham, Mbak. Amin, alhamdulillah. Kalau ada kira-kira kalau ada pertanyaan silakan. Cara daring juga atau gimana, Pak? Nasionalnya sebenarnya kalau mengacu kepada undang-undang COVID, kita bisa secara daring kayak begini nih. Ini kita bisa sukses. Karena UT juga begitu. Cuman pemerintah Kota Pontianak ingin membuktikan apa benar peserta itu adalah peserta yang benar-benar telah mengikuti proses belajar daring dan mengikuti pendaftaran secara benar di PKBM masing-masing. Jadi ujiannya itu wajib datang di lembaga masing-masing, tetapi secara sistematis ujian daring. Itu. Jadi masih ada 2 kegiatan kita diwajibkan datang sebagai bukti fisik peserta ujian. Yang kedua, materi yang disampaikan secara daring kayak gini. Gitu. Tapi lama lekas insya Allah kalau ini sudah dinyatakan resmi oleh pemerintah pusat Kota Pontianak, kita bisa ujian secara daring. Karena ini sah secara hukum dan sah secara undang-undang. Nah, tapi kayak gini, muka tetap ditampilkan agar dapat kami dokumentasi dan bukti pelaporan hasil MONEP, monitoring dari Dinas Pendidikan Kota Pontianak, bahwa yang bersangkutan jelas mengikuti ujian, terpampang mukanya masing-masing, dan itulah sebagai bukti sampel menyelesaikan 10 bidang studi program paket C setara SMA. Nah, kalau ujian dalam daring, hati-hati keteplesetnya, yaitu kalian harus klik. Apabila sudah diisi seluruh bidang studi, walaupun tidak paham, tetap diklik. Di akhir dari klik itu, kalian harus klik juga pengiriman bahwa sudah selesai melaksanakan pengisian ujian paket C setara SMA bidang studi PPKN. Di situ ada klik, maka terkirimlah server itu ke operator. Begitu. Paham? Paham.
Oke. Nanti Paham, Pak. setelah ujian kalian selalu komunikasi kepada yang pengurus kapan ijazah bisa dikeluarkan. Walaupun ijazah belum dikeluarkan, kalian berhak menerima surat keterangan. Kayak gini saja kalian sudah berhak menerima surat keterangan bahwa kalian itu belajar secara daring di PKBM sekian, di program paket C di lembaga LC dalam proses kelas 12 IPS jurusannya. Surat keterangan itu bisa kita gunakan apabila ada kenalan kantor ataupun sapam untuk sebagai bahan pertimbangan pengganti ijazah sementara. Nah, begitu. Itu dalam proses umpama dari pihak rekan yang ingin membutuhkan skill Anda, tapi adik-adik tidak memiliki ijazah, sebagai bahan pertimbangan pakai surat keterangan. Jadi dia akan menerima ibu ataupun adik-adik atau abang-abang ini kerja sebagai bahan pertimbangan surat keterangan itu sebagai pengganti sementara ijazah. Kalau sudah ujian, kita insya Allah ujian itu bulan Maret 2024. Nah, ujian apabila kalian sudah melaksanakan ujian itu, tinggal dapat informasi kelulusan, kalian berhak menerima surat keterangan kelulusan paket C setara SMA. Walaupun ijazahnya belum diterima. Jadi kalian tuh bisa kuliah di Untan atau di Widya Dharma atau di mana saja. Atau kalau ada peluang kerja kayak di TU, PU, kantor gubernur atau kantor wali kota ataupun hukum dan HAM, sebagai bahan pertimbangan surat keterangan lulus itulah kalian tunjukkan. Jadi kalian jangan sampai gagal paham atau tidak setelah ikut ujian dah hilang-hilang begitu. Salah. Ini demi masa depan kalian. Kalian langsung hubungi PKBM yang kalian daftarkan dan apabila sudah ujian minta surat keterangan kelulusan itu. Kalau ada hal-hal yang sifatnya menghambat atau kesusahan, hubungi di tempat kami. Kami siap membantu kalian agar kalian tuh jangan sampai menjadi pengangguran. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Wabila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.